Shalom jemaat Tuhan, kita hari ini akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu teduh. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia yang kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena Yesus Kristus telah menebus kita. Kiranya kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dan pikiran tercurah atas kita dan memimpin ibadah kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengagungkan Tuhan kita, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya. Haleluya, haleluya, di seluruh Interlude. Allah Tritunggal yang telah menciptakan kita dan dunia ini tidak akan pernah absen untuk menopang dan memelihara kita. Mari kita puji dan nyatakan sembah kita, hormat kita kepada Dia. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Di hadapan tatanya. Di hadapan tatanya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Selama masa pandemi ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Engkau masih mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dan biarlah Tuhan, kami di momen merayakan kenaikan Engkau ke surga, kami boleh dikuatkan iman kami. Bahwa Tuhan sebenarnya tidak akan meninggalkan kami.
Engkau berjanji mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus telah bersama-sama kami di sepanjang sejarah memimpin kehidupan kami dan mengingatkan kami akan firman-Mu yang bisa menguatkan kami dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa yang sulit ini kita masih punya satu pribadi yang bisa kita andalkan dan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita puji, muliakan Dia, kita nyanyikan, kita sorakan Tuhan kita, juru selamat kita, penebus kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. mari kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Yesusku penyelamat, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. penghibur, pelindung, dan menara kekuatan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengan ini kami akan mengakui pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kharik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang 6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. LAI memberikan judul Yesus terangkat ke surga. Ayat 6, Kisah Rasul 1 ayat 6, kita bersama-sama mulai. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yesus yang diceritakan di sini sudah kembali ke surga. Dia adalah Allah Immanuel. Dia tidak akan pernah meninggalkan gerejanya berjalan sendirian. Oleh karena itu, ia telah mengaruniakan Allah Roh Kudus bagi setiap kita. Janjinya di dalam firman Tuhan sudah digenapi dan akan terus digenapi dalam kehidupan kita sampai akhir zaman. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan kita katakan, ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku.
janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut Tuhan. Ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita katakan, ku percaya. Ku percaya. Saya persilakan kepada Coto Yoel untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan mari kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau menilik setiap hati kami dimanapun kami berada saat ini. Engkau tahu Tuhan, saat ini kami dalam situasi yang sulit. Kami perlu firman-Mu. Biarlah saat ini kami boleh melihat janji-janji-Mu. Kami boleh semakin mengenal Engkau. Engkau yang bisa menolong kami. Engkau yang bisa menguatkan kami. Biarlah Tuhan, kami rendahkan hati kami. Kami teduhkan jiwa kami. Untuk kami boleh dengar sabda Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, pada saat ini saya beri tema kenaikan Yesus, bukan perpisahan biasa. Saudara, ada ungkapan yang lama yang berbunyi, bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuan yang kusesali. Ini ungkapan yang lama sekali, paling tidak saudara, ini menyatakan bahwa perpisahan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Perpisahan meninggalkan rasa sedih, rasa duka, rasa kehilangan, dan lain sebagainya. Apalagi jika perpisahan itu disebabkan karena kematian. Di saat
kita mengalami pandemi COVID ini, setiap hari ada orang-orang yang mengalami perpisahan semacam ini. Seorang suami bisa berpisah dengan istrinya atau sebaliknya. Anak dengan orang tuanya, seseorang dengan saudara kandungnya. Perpisahan ini pasti menimbulkan duka yang mendalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa perpisahan ini juga pernah dialami oleh para murid Yesus. Bahkan mereka mengalaminya bukan hanya sekali, tapi mereka 2 kali harus berpisah dengan orang yang sama yang mereka kasihi, yaitu Yesus Kristus. Kita ingat perpisahan yang pertama ketika Yesus mati di kayu salib. Kita tahu bagaimana mereka menjadi sangat tidak berdaya. Mereka diliputi kesedihan dan putus asa begitu rupa. Tetapi kemudian bukan hanya itu, saudara. Kemudian mereka harus mengalami perpisahan yang kedua, yaitu terjadi setelah 40 hari Yesus bangkit dari kematian. Peristiwa yang hari ini kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, tetapi yang menarik, ada yang berbeda. Dengan perpisahan kali ini, murid-murid dikatakan tidak mengalami duka cita, tetapi mereka mengalami sukacita. Kita akan baca dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini perpisahan yang ditanggapi dengan sikap yang berbeda, saudara. Mereka tidak lagi berduka cita, mereka tidak putus asa, mereka tidak merasa tidak berdaya, tapi justru mereka merasa penuh sukacita. Mereka bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Ini pasti ada sesuatu yang berbeda dengan perpisahan kedua kali ini. Kira-kira apa yang membuat perbedaan itu, saudara? Bukankah mereka berpisah dengan orang yang sama? Apa yang membuat perbedaan? Saudara, ketika mereka mengalami perpisahan yang pertama, Yesus mati. Lalu kemudian dalam keputusasaan mereka mendapati fakta Yesus itu telah bangkit. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, mereka menguatkan iman murid-muridnya. Saya yakin peristiwa ini menjadi titik balik dari keadaan murid-murid ini. Fakta Yesus yang bangkit itu membuat iman para murid ini pun bangkit. Dan saya juga yakin Yesus pasti juga menyiapkan mereka untuk perpisahan kali yang kedua ini. Maka mereka dapat memaknai perpisahan yang kedua ini dengan berbeda. Saudara, pertanyaannya adalah apa makna perpisahan yang kedua ini? Yesus yang naik ke surga. Paling tidak ada 3 hal, saudara. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga adalah lebih baik, lebih berguna bagi para murid. Ini yang dimaknai oleh murid-murid ketika Yesus berpisah dari mereka, ketika Yesus naik ke surga. Perpisahan itu berguna bagi para murid. Tentu para murid ingat sebelum Yesus berpisah, Yesus pernah mengatakan kepada mereka dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih
berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Adalah lebih berguna jika Yesus pergi. Ada dua alasan, saudara. Yang pertama, karena setelah Yesus pergi, Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan datang. Roh Kudus yang dijanjikan itu akan datang. Apa yang dilakukan Roh Kudus? Dikatakan Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan memimpin para muridnya di dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memberi mereka kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Yang kedua, alasan yang kedua, karena pada saat di dunia ini, Yesus sebagai manusia, Yesus hanya bisa berada di satu tempat, di suatu waktu, di tempat tertentu, di waktu tertentu. Tetapi ketika Roh Kudus datang, Dia maha hadir. Dia akan menyertai setiap murid serta menerapkan pekerjaan penebusan yang Yesus sudah kerjakan. Saudara, perkataan Yesus ini terbukti kalau saudara baca Kisah Para Rasul. Bagaimana Roh Kudus ini memperlengkapi murid-murid. Dia berani menjadi saksi Kristus. Bahkan Roh Kudus bekerja sehingga banyak orang boleh bertobat, mereka boleh percaya. Dan Injil boleh tersiar sampai ke seluruh dunia. Yesus benar-benar menggenapi janjinya. Dia tidak pernah membiarkan murid-muridnya seorang diri. Murid-muridnya sebagai yatim piatu. Dia juga menggenapi firman-Nya ketika Dia mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perpisahannya kali ini justru untuk dapat menyertai setiap orang percaya dimanapun dan kapanpun ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji ini juga diberikan bagi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai engkau, memimpin engkau, mengajar engkau, menghibur engkau, dan memberi engkau kekuatan untuk menjadi saksi Kristus. Adakah saat ini saudara mengalami rasa sendirian, kesepian, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini? Orang-orang diharuskan untuk jaga jarak. Orang-orang diharuskan untuk tinggal di rumah. Terlebih lagi bagi mereka yang memang harus terisolasi karena terkena virus corona ini. Mungkin saudara saat ini merasa kesepian, saudara merasa sendirian. Tapi ingatlah, Tuhan berjanji tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Ada Roh Kudus yang terus menyertai, menguatkan, memberi penghiburan bagi saudara. Justru di saat seperti ini, ketika dunia sedang berduka, Dia mau saudara melaksanakan panggilan saudara menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam bagi dunia. Dia akan memampukan saudara supaya mereka boleh sadar akan dosanya dan berjumpa dengan kebenaran. Roh Kudus selalu hadir menolongmu agar engkau dapat menanggung segala sesuatu dan menjadi saksi Kristus. Makna yang kedua, perpisahan ini dimaknai bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat tinggal di surga bagi para muridnya. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah
gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebelum mengambil perpisahan dengan para muridnya, Yesus sudah mengungkapkan, memberitahukan bahwa Dia akan pergi. Mereka akan mengalami perpisahan. Saudara, bagi para murid, tentu ketika mereka dengar perkataan Yesus ini, mereka sangat berduka. Bagaimana tidak mereka sudah tinggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Nah, sekarang Yesus pamit mau pergi. Tentu ada perasaan gelisah dalam hati mereka. Nah, dalam situasi seperti itu, Yesus mengucapkan perkataan tadi. Yesus ingin menyampaikan kepada murid-muridnya yang sedang gelisah hati saat itu, bahwa perpisahan itu akan mendatangkan keuntungan. Perpisahan terjadi untuk kebaikan para murid. Yesus pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi murid-muridnya, supaya di mana Yesus berada, mereka pun berada. Saudara, kata tempat tinggal ini menunjukkan tempat istirahat yang permanen. Ini menjadi jaminan bagi para murid. Jaminan ini sangat penting, saudara, karena murid-murid akan mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan dalam mereka mengerjakan kehendak Tuhan. Mereka menjadi saksi Kristus. Banyak sekali tantangan-tantangan, ancaman-ancaman yang akan mereka alami. Jaminan ini akan membuat mereka bertahan, mereka terus punya harapan sekalipun penderitaan menimpa mereka. Tuhan telah menyediakan tempat tinggal di surga. Mereka akan bertemu kembali dengan Yesus. Mereka akan dibawa kepada Yesus, bertemu muka dengan muka lagi. Ini tentu menjadi suatu harapan, suatu kerinduan yang mereka nanti-nantikan. Nah, jaminan ini, janji ini pun diberikan bagi saya dan saudara. Situasi saat ini telah menebar kegelisahan, ketakutan bagi banyak orang di seluruh dunia. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara pada saat ini. Mungkin saudara juga mulai merasa takut, merasa gelisah. Bahkan ketika engkau sudah lama mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, ketika saat ini situasi yang sulit ini terjadi, engkau mulai gelisah, engkau mulai merasakan pekerjaan saudara terganggu. Bahkan mungkin engkau mengalami PHK, engkau mungkin membayangkan bahwa masa depan di dunia ini begitu suram. Bahkan ada banyak orang juga menjadi ketakutan. Mereka terancam. Kematian seolah-olah mengincar diri mereka, di sekeliling mereka. Mereka takut tertular virus corona ini. Saudara, pada orang umumnya, orang ini menganggap bahwa kematian adalah hal yang terburuk yang dapat terjadi dalam diri mereka. Karena mereka tidak ada jaminan. Tapi bagi kita, murid-murid Kristus, ingat, Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal di surga. Dia sudah menjamin masa depan yang penuh harapan itu. Saudara, maka firman Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus Kristus. Sekalipun saat ini engkau mengalami banyak pergumulan, Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal yang kekal bersama Dia di surga.
Mari tetapkan hatimu untuk terus percaya kepadanya. Jangan takut, jangan gelisah. Alasan yang ketiga, Yesus telah menyelesaikan misinya bagi keselamatan setiap orang yang percaya. Saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 28, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi Yesus datang dari Bapa dan Yesus akan kembali kepada Bapa. Yesus kembali karena Ia telah menyelesaikan semua misinya, semua tugas, semua pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Seperti misalnya ada atlet yang diutus ya untuk ikut kejuaraan ke luar negeri. Kita di Indonesia ini yang jago-jago mungkin di badminton, saudara ya, diutus ke luar negeri lalu mengikuti suatu turnamen gitu, saudara. Lalu atlet ini akan berjuang mulai dari babak penyisihan 16 besar, 8 besar sampai semifinal dan final. Ketika dia sudah menyelesaikan semua, dia menang, dia akan pulang ke negaranya. Dan ketika dia sampai di negaranya, dia akan diterima, dia akan disambut, dia mendapat kehormatan. Demikian juga dengan Yesus. Dia telah menyelesaikan semua misinya. Dia menjadi manusia. Dia tunduk di bawah hukum Taurat. Dia taat, dia memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna demi kepentingan saya dan saudara. Orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Tuhan. Dia juga menyelesaikan masalah dosa kita dengan menangginya di kayu salib. Yesus mati, dikubur, bangkit dan naik ke surga. Ya. Dia bangkit sebagai tanda kemenangan atas maut. Jadi ketika Yesus dia kembali ke surga, berarti segala pekerjaannya itu sudah komplit dilakukan. Dia pulang dengan kemenangan. Dia sudah menyelesaikan karya keselamatan bagi saya dan saudara. Maka Bapa Surgawi menerima, Bapa Surgawi mempermuliakan Yesus. Yesus yang telah mengalami perendahan ketika dia menjadi manusia, ini dia menerima kemuliaannya kembali, kebesarannya. Dia menjadi penguasa di surga dan di bumi. Dan dia berjanji dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Bagaimana respon saudara? Bagaimana respon saudara terhadap Yesus yang sudah mengerjakan segala sesuatu untuk keselamatan? Bagaimana respon saudara kepada Yesus yang telah naik ke surga yang dimuliakan? Seharusnya tidak ada hasrat yang lebih kuat daripada kerinduan di hati kita agar Yesus yang dimuliakan itu diberi kehormatan yang layak di dalam hidup saya dan saudara. Ya, harusnya hasrat ini ada. Saudara, ada seorang bernama Henry Martin. Sejak kecil dia harus mengalami perpisahan dengan mamanya, yaitu ketika mamanya melahirkan anak kedua. Saudara, Papa Martin ini dia adalah orang yang Kristen yang benar-benar taat. Dia rajin hadir dalam persekutuan doa. Lalu papanya ini mengajak anak-anaknya sejak kecil untuk mengenal Yesus. Henry tumbuh sebagai anak Tuhan. Dia memiliki keistimewaan. Dia punya segudang bakat dan prestasi dalam hal olahraga, musik, lukis, matematika, dan bahasa. Tetapi
tapi dia juga punya kekurangan-kekurangan. Pada waktu dia kuliah, saudara, dia dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik, matematikanya tertinggi. Dengan prestasinya ini, lalu Henry diangkat menjadi staf pengajar di kampusnya, dan dia pun mulai terlibat pelayanan di sebuah gereja. Saat di kampus itu, dia berjumpa dengan seorang gadis namanya Lydia. Ternyata mereka saling jatuh cinta, saudara. Tidak lama setelah itu, Henry ini mendengar di gereja ada presentasi misi, pekerjaan misi di India sedang membutuhkan misionaris, orang-orang dapat mengajar. Rupanya ketika Henry pulang dari gereja itu, dia menjadi tidak tenang. Dia tahu, ya, dia merasa terpanggil untuk memenuhi panggilan itu. Kemudian dia utarakan niatnya itu kepada Lydia, gadis yang sangat dicintainya. Saat itu usianya 24 tahun. Dia mengajak Lydia menikah dan mengajaknya untuk sama-sama, ayo melayani sama-sama di India sebagai misionaris. Tetapi saudara, ternyata Lydia ini menolaknya. Lydia tidak mau hidup di India. Henry terus mengajak, tetapi gadisnya ini tidak mau. Nah, di sini Henry benar-benar mengalami suatu dilema. Dia harus mengambil keputusan yang sulit dalam hidupnya. Pergi ke India mengikuti panggilan Tuhan, atau tinggal, tidak pergi ke mana untuk kekasih hatinya. Dalam pergumulannya itu kemudian akhirnya Henry memutuskan dia pergi ke India dengan hati yang hancur karena harus berpisah dengan kekasih hatinya. Dia sempat menuliskan, saudara, mencurahkan isi hatinya. Dia berkata, hatiku ada kalanya hampir hancur karena kesedihan ini, yaitu terpisah dari dia, kekasih hatinya. Dan memang akhirnya mereka tidak pernah menikah. Saudara, setelah dari India, kemudian Henry ini melanjutkan pekerjaan misinya ke Persia. Henry ini menguasai 3 bahasa, Urdu, Persia, dan Arab. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam 3 bahasa itu. Sewaktu di Persia, kemudian dia mendapat kabar bahwa orang-orang Kristen Rusia itu dibantai, dibunuh. Dan saat itu dia mendengar Yesus itu begitu dilecehkan. Ketika dia dengar seperti itu, dia mengatakan, hatiku terkoyak-koyak karena pemujaan ini. Aku tidak tahan hidup jika Yesus tidak dimuliakan. Dia terus semakin giat menerjemahkan Alkitab, walau saat itu kondisi kesehatannya terus memburuk, saudara, karena sakitnya. Sampai akhirnya pada usia 31 tahun Henry ini tutup usia, tapi dia sudah menerjemahkan Alkitab itu dalam 3 bahasa tadi dan menjadi berkat hingga sekarang. Saudara, yang perlu kita renungkan, apa yang memotivasi Martin ini sehingga ia mau menjadi misionaris? Apa yang memotivasinya sehingga ia rela meninggalkan karirnya, pekerjaannya yang cemerlang? Apa yang menjadi motivasinya hingga dia berani mengambil keputusan yang sulit untuk meninggalkan kekasih hatinya? Apa yang menjadi motivasinya ketika dia terus menyelesaikan pekerjaannya, menerjemahkan Alkitab, walaupun kondisi kesehatannya terus semakin memburuk? Semua itu dilakukan dengan satu alasan. Dia sudah berketetapan bahwa Yesus yang sudah dimuliakan itu
layak menerima penghormatan, harus menerima penghormatan yang patut dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Maukah engkau memberikan penghormatan yang layak bagi Yesus dalam hidup saudara? Maukah engkau memperjuangkan agar Yesus kemuliaannya itu boleh terlihat di dalam dunia ini? Yesus yang sudah naik ke surga, Yesus yang sudah dimuliakan, Yesus yang sudah menjadi penguasa di surga dan di bumi. Dia juga telah mengerjakan keselamatan bagimu. Dia juga telah menyediakan tempat bagimu di surga. Dia juga tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Dia memberikan Allah Roh Kudus untuk menyertai saudara, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir lagi. Pertanyaannya, maukah engkau memuliakan Yesus itu dalam hidupmu? Bagaimana caranya? Ketika Yesus mau berpisah, Dia memberikan perintah bagi murid-muridnya, jadilah saksiku sampai ke seluruh dunia. Menjadi saksi Kristus itu bukan sekedar kita menjalankan perintah yang tertulis, tetapi menjadi saksi Kristus itu harus dilandasi dengan motivasi hasrat. Yesus yang sudah dimuliakan itu patut menerima penghormatan yang layak di dalam diri saya dan saudara dan di dalam dunia ini. Maukah engkau melakukannya? Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau betapa Engkau mengasihi kami. Engkau telah mengerjakan segala sesuatu untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau memberikan jaminan hidup yang kekal. Terima kasih untuk semua kebaikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini, di masa-masa yang sulit sekalipun, kami boleh mengambil satu tekad. Engkau yang sudah dimuliakan, sudah sepatutnya kami terus berikan penghormatan yang layak dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami semua boleh menjadi saksi Tuhan. Di mana banyak orang sekarang mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, pakai kami menjadi alat agar mereka boleh menyadari insaf akan dosa mereka dan mereka boleh mengerti kebenaran dan memuliakan Engkau. Berkati kami semuanya, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada contoh Yoel yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Tuhan kita telah kembali ke surga, ya, tetapi Ia mengutus Roh Kudus-Nya bersama-sama dengan kita, dan Dia memberikan kita kuasa untuk bersaksi bagi dunia ini, memberikan pengharapan bagi dunia ini, dan menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan di dalam semua bumi ini. Mari kita sama-sama membawa berita, kabarkan berita kepada dunia yang gelap ini, dunia yang membutuhkan pengharapan. Mari kita katakan, kita harus membawa berita.
Mari saudara-saudara kita menutup ibadah kita pada hari ini dan kita akan menaikkan dosolum. Saudara-saudara kekasih, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih yang abadi dari Bapa surgawi, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai dengan saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pujian amin. Selesai. Tuhan berkati kita, sampai berjumpa lagi.